saya acungi jempol. 4 atau 5 saya pinjam buat teman-teman CNF ataupun Pasar Bumi yang masih sampai sekarang hadir di stadion, memberikan dukungan, merelakan waktu dan juga tetap membayar tiket untuk kemajuan Persiba walaupun kondisi Persiba seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyoy, Sobat Bola dimanapun Anda berada, kembali lagi nih bertemu dengan saya Eko Giantoro di channel Pojok Bola, channel yang membahas semua hal tentang sepak bola. Dan ingat, channel ini adalah channel netral. Dan kali ini, di sore hari ini saya bersama kedua teman saya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas? Harus kenalnya, Mas? Wah, harus lah. Oke. Perkenalkan, nama saya Adi Yulianto. Saya sini sebagai Sebagai apa? sebagai pemain bola ya, Mas? Saya sebagai pemain bola yang pernah bermain di Liga 3. Enggak. Lah, terus? Pernah main di Liga 1, tapi karena memang saya nggak mau di Liga 1, udah main di Liga 3 aja. Memang saya orangnya nerima. Orang gitu. sombong. Terlalu kecil ya Mas? Terlalu kecil Liga 1 itu, mending Liga 3 aja. Terus yang di samping kiri saya, silakan perkenalan diri, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum tahu, saya itu Paijo. Saya bukan siapa-siapa, cuma orang yang kebetulan punya akun IG yang followernya cuma 300. Guys. Terus kita di sini kan sebenarnya mau ngobrol santai ya, ngobrolin tentang mungkin ini ya perjalanan dari supporter Persiba alias Persiba fan yang dulu hingga kini. Nah, yang menjadi sorotan buat saya sendiri, kenapa kok dulu itu supporter Persiba bisa banyak, bisa selalu full stadion, tapi kok sekarang bisa seperti ini? Mungkin hanya beberapa atau bisa dihitung dengan jari, tapi kita bahas itu nanti dulu ya. Kita tanya-tanya lebih dalam dulu dengan Mas Paijo. Nah, Mas Paijo ini sebenarnya suka Persiba dari kapan? Mungkin bisa dijelaskan di sini. Kalau saya tuh pertama kali nonton Persiba pasca gempa, kurang lebih tahun 2007 pertengahan. Itu masih ingat banget, stadion masih rumput, pertandingan Persiba Bantul lawan Arema Indonesia. Berarti itu pertandingan pertama? Pertandingan pertama, nonton pertama itu di Utara waktu itu sama teman-teman SD. Itu tiketnya masih, kalau saya seingat saya itu dulu 4.000. 4.000. Tapi satu tiket itu buat berdua waktu itu. Nah, masih SD ya. Terus kesan-kesan pertamanya saat nonton Persiba di Stadion SSA dengan penonton, kalau 2007 kan waktu itu udah ini ya. Udah ada supporter ya, udah animonya udah banyak tuh. Kesan-kesan pertamanya tuh seperti apa? Kalau saya kan basicnya kan anak desa ya, daerah Bantul, kan daerah dekat stadion. Itu ya yang membuat saya suka sepak bola itu bukan permainan bolanya gitu. Maksudnya bukan wah kok timnya menangan gitu, tapi saya lebih suka menikmati atmosfer di stadionnya. Jadi kayak gimana supporter itu nyanyi, supporter itu beraksi di tribun. Nah, itu yang bikin saya akhirnya suka supporteran itu kayak gitu. Bahkan kebetulan di kampus beberapa waktu yang lalu saya dipasrai untuk megang supporter fakultas kayak gitu. Gitu. Berarti faktor utamanya mungkin bukan tim ya, bukan tim, tapi ketertarikan Anda dengan supporter ya, dengan aksi-aksi mereka yang mungkin bisa memukau, mengagumkan. Terus kalau Persibaya sendiri akhirnya ya terbawa karena idealisme fasisme kedaerahan gitu. Ya. Soalnya asli Bantul, terus rumahnya juga dekat stadion ya. Kebetulan waktu itu ya. Lalu untuk Mas Adi sendiri, pernah suka Persiba atau malah nggak suka sama Persiba nih? Kalau suka atau tidaknya ya jujur saya belum terlalu mengenal Persiba ya, Mas ya. Tapi saya juga suka sepak bola dan saya akhir-akhir ini ya, setelah saya giat di sepak bola, saya mengikuti perkembangan Persiba, mulai dari pemain-pemainnya, pelatihnya, lalu ada manajemennya juga saya mengikuti. Kalau untuk masalah suka atau tidak, ya saya suka, tapi ada beberapa yang saya tidak suka juga. Ya maklum lah, itu kan setiap klub itu pasti ada kekurangannya sendiri. Pasti ada plus minusnya. Plus minusnya. Dan mungkin Persiba sekarang lagi regenerasi ya Mas ya.
lagi ibaratnya mencari bibit baru. baru. Dan kemarin yang di Liga 3 regional itu dia masih menggunakan pemain-pemain muda, Mas. Pemain muda Masih. kan. Lokal kan nggak bisa pemain asing ya di Liga 3 ya. Iya, kalau mau pemain asing juga bisa sih, Mas. Untuk Liga 3 loh. Bisa. Saya kira nggak bisa, tapi Asing dengar gitu Wah. Nggak Dan ini ya, Asing di telinga. Iya, asing di telinga gitu. maksud saya kan pemain asing dari luar negeri gitu kan, Oh. dari regulasi kan tidak mengizinkan itu loh. Ya, cuma Liga 1 yang boleh. Nah, cuma 31. Terus untuk Mas Adi sendiri kan, notabene Mas Adi adalah orang yang pernah bermain atau berkecimpung di Liga 3. Pernah daftar atau seleksi Persiba belum, Mas? Untuk seleksi Persiba belum pernah, Mas. Tapi sayangnya teman-temannya pada keterima di Persiba ya, Mas? Teman-teman ya emang. Kalau saya itu main di mana, Mas? Saya udah main di beberapa klub. Wah, sombong gitu. Gak apa, sebutin. Profesional ini. Sebutin, gak apa. Enggak. Masih main cek-cek sebenarnya tuh. Tapi ya kalau untuk di Bantul dan di DIY ya alhamdulillah sudah kemana-mana. Sudah banyak ya beberapa tim ya. Sudah beberapa tim. Dan untuk main di Liga 3 di regional itu pernah ikut UAD. Terus di tahun berikutnya sempat mau ikut UAD lagi tetapi tidak jadi, dan mau ikut ke Tunas Jogja tapi Tunas batal Muda ya? juga. Tunas Muda ya. Tunas Jogja. Tunas Jogja. Tunas Muda itu masuknya ke PSSI Bantul, tapi kalau Tunas Jogja itu masuk ke Liga 3 Regional DIY. Itu juga saya batal. Terus untuk seleksi Persiba, waktu saya di top performa nih, Mas. Jadi sekarang Udah kon performa. modern top berarti. Waktu saya di top performa itu seleksinya itu masih ketat, dan ya sekarang juga ketat sih. Tapi dulu itu pemainnya itu lebih senior gitu, Mas. Lebih senior, dan saya menganggap diri saya itu belum mencapai itu. Jadi oke lah, saya main di Liga 3 regional dulu di UAD gitu kan. Berarti sadar diri gitu. Sadar diri, sadarkan kemampuan gitu. Ya untuk mencoba mental sih bisa, tapi ya aku fokusnya kemana gitulah. Ke UAD, jadi masuk ke UAD saya. Tapi gini, Mas. Kalau saya yakin kalau jenengan itu pasti memiliki, ya walaupun bukan orang asli sini ya, kelahiran Tangerang, tapi menurut saya jenengan itu punya rasa cinta buat Persiba. Buktinya kalau saya ajak buat nonton ke stadion pasti mau. Itu alasannya apa? Ya memang Karena nggak ada kerjaan. ya yang pertama saya suka nonton bola, Mas. Dan saya itu waktu di Tangerang, jadi kan saya dulu di Tangerang kan. Tangerangnya Tangerang Kota, Kabupaten. Kabupaten Tangerang yang pusat. Daerah Cikupa. Iya, dekat Cikupa. Halo Cikupa. Pacar saya di sana loh. Oh, Pacar saya di Oh, sana. pacar saya, Mas. Halo. Halo Mbak, halo Mbak Paijo. Mas Pajo di sini loh. Jadi dulu pas di Tangerang saya juga sering nonton Persita di Stadion Menteng Viola, terus sama Persikota dulu itu satu stadion. Iya, satu stadion. Persita sama Persikota itu, dan dulu Persikota itu masih bisa bersaing di level tinggi, tapi sekarang udah Udah hilang ya. Tuh, tapi habis dibeli Gading Martin. Iya, beritanya. Karena apa ya? Karena Gading Martin sama Raffi Ahmad itu satu komplek rumah. Oh. Jadi ya kayak gak mau Terinspirasi lah, ya Oh, jangan nggak mau kalah tapi terinspirasi lah. Nanti kan kesannya kalau nggak mau kalah itu seperti saingan tuh. Tuh. Terus apa lagi? Terus ketika pindah sini, ya udah kan karena memang saya tinggal di Bantul, ya saya harus dukung kabupaten saya sendiri gitu loh. Harus dukung kabupaten saya ke Bantul, berarti sepak bolanya Persiba Bantul. Oke, saya dukung. Berarti ini ya memiliki rasa handar beni cuy. Jadi itu yang harus kita tanamkan sebagai mungkin warga Bantul, sebagai warga yang memang memiliki apa ya identitas Kabupaten Bantul itu ya salah satunya Persiba sebenarnya, Mas. Dia punya kebanggaan cinta daerah, Mas. Benar. Local pride ya. Harus memiliki handar beni kepada Persiba. Nah ini yang harus kita bahas. Dulu Persiba itu adalah salah satu tim yang memang memiliki jumlah supporter yang banyak. Dulunya kapan ini, Mas? Nah, kita mulai dari waktu Persiba masih berlaga di Liga Divisi 2. Ini Kalau berarti dulu kan Divisi 2 ya. zaman sebelum
level masih sepak bola. Iya, benar. Dulu masih berkandang atau masih berhome base di ini Stadion Dwi Windu. Ya, dulu kan di situ. Terus saya ingat betul walaupun saya ke stadion itu masih kecil, mungkin berumur berapa ya, diajak sama kakaknya teman saya, boncengan bertiga, pakai motor RC, 2 tak ngebul. Diajak ke stadion, saya mau aja, soalnya saya juga saat itu belum tahu Persiba. Terus kita kesana bareng-bareng bertiga, sampai sana dulu kok rame banget di depan stadion yang mungkin stadionnya hanya lapangan terus dikurung dengan apa ya, dengan seperti tembok bata, mungkin tingginya belum ada, mungkin tingginya hanya berapa ya, 4 meter atau 3 meter gitu. Kok banyak orang, saya di situ semakin penasaran. Terus saya masuk, tiketnya dibayarin, waktu itu harganya cuma Rp2.000. Terus parkirnya juga kurang tahu berapa, soalnya yang bayar kakaknya teman saya. Kita masuk bareng-bareng bertiga, di sana atmosfernya sungguh luar biasa. Di situ ada memang penonton yang berjumlah sangat banyak, tapi di waktu itu kan sebelum tahun 2004 Mas, itu belum ada supporter karena jadi memang belum ada nama, belum ada salah satu wadah supporter yang ada di Bantul. Jadi mereka cuma secara organik aja gitu. Iya benar. Tapi kalau untuk apa kayak capo atau mungkin dirijen itu udah ada belum? Belum ada. Karena waktu itu juga ngecan tuh nggak ada Mas. Cuma teriak-teriak nggak jelas, ngibarin bendera, terus teriak-teriak kalau mungkin bola deket gawang hampir ngegolin. Teriak. Iya. Katakanlah mungkin ada pisuan-pisuan atau maki-makian kepada pemain jika gagal ngegolin gitu Mas. Kalau masalah nyanyi-nyanyi seperti supporter era sekarang belum ada. Nah, terus berangkat dari situ tahun 2004. Nah, tahun 2004 Persiba kan apa ya, bisa promosi tuh Mas, bisa promosi ke divisi 1. Terus berbarengan dari itu Stadion Sultan Agung itu dibangun. Nah, mulai dari itu mungkin Persiba lebih lagi diperhatikan oleh masyarakat karena satu, mereka berhasil menembus Liga Kasta yang lebih di atas dari yang tahun-tahun sebelumnya, karena Persiba harus menembus 37 tahun Mas untuk menembus kasta itu. Dari 67 itu. Iya, 37 tahun, bayangkan untuk menembus Liga atau divisi 1 di masa itu. Wah, penantian yang sangat lama banget tuh. Nah, terus kita lanjut bahas ini lagi. Sebelum stadion itu pun jadi, sebelum Stadion Sultan Agung itu jadi, masih sebelum gempa ya? Sebelum gempa, iya masih jauh sebelum gempa. Kan gempa 2006, pembuatan stadion 2004. Terus mungkin Persiba karena sudah banyak peminatnya, banyak diperhatikan oleh masyarakat, mereka minat dengan Persiba, mereka ingin nonton langsung Persiba karena memang di DIY ini kan nggak cuma satu Mas, nggak cuma satu klub. Di sini ada 3 klub besar ya, tanpa mengesampingkan 2 klub yang lain, tapi kita ambil 3 klub yang besar ini. Dulunya warga Bantul terpecah, jadi nggak cuma dukung Persiba, yang dukung Persiba mungkin menurut saya yang dekat-dekat Persiba dan low budget, mereka yang nggak bisa datang mungkin ke Mandala atau ke Tridadi Sleman, dulu masih berkandang di sana PSS. Ya ibaratnya masih secara apa namanya sosial itu masih termarginalkan untuk kalangan ke bawah. Benar. Terus penonton waktu itu pun belum seheboh sekarang ya. Mereka datang ke stadion masih pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Tapi kalau sekarang kan udah beda tuh. Sudah punya fashionnya sendiri. Benar, pakai sepatu. Mau pacaran sama mau nonton bola aja gantengan kalau nonton bola. Kalau sekarang. Kalau dulu kan apa adanya banget, tapi rasa cinta mereka ke Persiba itu memang tiada duanya, Mas. Ya itu sedikit menyambung ya Mas. Maksudnya Kak, zaman dulu itu saya anak SD. SD saya kebetulan dekat dengan stadion. Jadi setiap kali pertandingan itu kebetulan SD saya itu pas zaman pramuka. Jadi jadwal pramuka itu selalu pas ada pertandingan. Jadi nanti suara bass drum udah nyampe sekolah, kita bolos pramuka, masih pakai celana pramuka, cuma baju pramuka dilepas ganti kaos merah gitu doang. Jadi kayak ya bener-bener ya seadanya baju dipakai gitu loh. Yang penting hadir ke stadion, jangan sampai ketinggalan pertandingan. Terus kita lanjutkan lagi nih Mas, masalah ini supporter.
Dulu kan fase perpindahan dari Duwindu ke SSA. Sebenarnya kan SSA dibangun 2004, terus 2005 itu belum selesai. Ya. Tapi mungkin apa ya? Karena animo masyarakat yang semakin besar dan tidak bisa lagi ditampung di Duwindu, diputuskanlah Persiba itu dipindahkan ke SSA, walaupun waktu itu SSA belum apa ya? Belum jadi dan belum layak karena memang tribunnya hanya sebelah timur saja. Timur pun itu hanya 2 pintu ya? Iya, 2 pintu, Cuma 2 pintu. Hanya 2 pintu dan di sebelah utara itu masih tanah kan? Utara selatan itu masih Tanah dan ada rumputnya. Tanah rumput. Kalau kita nonton sepak bola itu bisa di sini banyak semut ya, dicokot semut. Karena itu di situ kan masih tanah dan apa ya, sarang-sarang semut itu masih banyak. Banyak banget. Itulah cerita-cerita ya tentang SSA ya. SSA sebelum seperti ini, sebelum seperti sekarang. Terus apa lagi ya? Mungkin besarnya itu ketika ini ya Mas ya, mungkin ketika pertama kali, mungkin setelah gempa mungkin ya, kan ketika gempa itu kan Persiba mengundurkan diri dari Dinas 1. Terus kemudian setelah 2007 waktu itu saya nggak tahu ceritanya gimana, kan itu 2007 awal itu kan promosi ke divisi utama waktu itu. Cuma kan kasta sepak bola Indonesia sendiri kan ditambah menjadi Liga Super waktu itu. Nah, jadi otomatis yang tadinya kita di kasta kedua promosi ke divisi utama, pengennya kasta tertinggi tapi tetap di kasta kedua lagi itu. Nah, mungkin dari situ sih Mas mungkin. Terus kemudian peresmian Porda DIY yang waktu itu Bantul tuan rumah itu kan sekaligus meresmikan 2007 ya Mas? 2007. Itu mungkin terus ya itu mulai kita berlaga di divisi utama waktu itu tuh jadi tolak ukur, bukan titik balik antara yang tadinya itu nggak terorganisir, akhirnya mulai satu suara, mulai rame, mulai stadion penuh. Yang kalau semisal kata-kata teman-teman saya yang dari daerah Jalan Dendrus itu, kalau Persiba main itu Jalan Dendrus itu penuh sama supporter, bahkan dari Purworejo, dari Kulon Progo itu sampai ke stadion Bantul itu cuma buat nonton Persiba pada saat itu. Pas kejayaannya ya. Kejayaannya lah. Zamannya siapa itu Mas? Ya berarti ya medio kita hat-trick masuk 8 masuk Kuatah ikut gak Mas? Kuatah kan setelah IPL itu Mas. Setelah IPL. Mungkin zaman-zaman ini Esquil bukan Esquil iya, kemudian siapa itu leadernya? Selamat Nur Cahyo, Michael Bobosi dan lain-lain seperti itu. Berarti dulu ada Kudori. Dulu pemainnya malah bisa luar negeri gitu ya? Kalau dulu kan peraturannya adalah Liga 2 tuh boleh kasta kedua boleh pakai tapi cuma 3 ya Mas ya. Boleh banyak, cuma dalam satu pertandingan itu hanya boleh bisa dipasang 3. Lu ada Wang Abong Ceripin tuh. Abong yang akhirnya pindah ke Persiku Kudus itu. Kan sebelum gempa ya. Itu sebelum gempa. Terus sampai habis gempa dan lain-lain. Kemudian seperti kayak kita punya nama-nama seperti Wahyu Tanto, Wahyu Tri, terus Sari ya, mungkin era generasi tahun 2010 lah, maksudnya era Dream Team 2010 itu sih mungkin era puncak kejayaannya Persiba. Dan di situ juga era apa ya, puncak kekompakan dari Persiba fans itu sendiri ya. Ya mungkin apa ya, bisa dibilang semua itu kan berjalan lurus dengan kondisi tim. Ya, kalau timnya makin bagus prestasinya, mungkin supporternya juga makin semangat gitu loh. Alhamdulillah, mungkin yang saya dengar ya, maksudnya kan saya selepas 2010 itu kan baru ngerasain IPL itu satu musim Mas, yang akhirnya Persiba finish di keempat waktu itu kita di 1. Kemudian mau IPL musim kedua itu saya kebetulan SMA-nya itu beda ke daerah Jawa Barat, makanya jadi kurang banyak pulang-pulang tahun 2015 dan 2003 itu sudah seperti sekarang kan di tempatnya ya. Ada beberapa ada supporter seperti CS, ada waktu itu sempat ada Darkan dan itu terus Pasar Bumi. Kalau sekarang kan mungkin dari total 15.000 kapasitas stadion mungkin bisa terisi 5.000-an itu udah syukur ya Mas. Iya. Sekarang
kemarin ada yang partai penentuan waktu versus Persinga loh. Ya. Itu nggak sampai sampai 5.000, kayaknya cuma berapa ribu gitu. Partai penentuan melawan Persinga untuk bisa lolos. Dan itu kan ke kebetulan Liga 2. saya kan ini kan saya kan asisten di anak-anak. Saya jadi asisten itu makanya nggak bisa datang ke stadion. Saya nonton cuma dari streaming yang dibikin sama timnya Sleman United itu. Teman-teman Pasar Bumi itu baru mulai berkumpul di Tribun Timur dan Bunian itu pertengahan babak pertama. Bener. Kayak gitu loh. Ada apa gitu loh sama supporter Bumi. Cuma kita bisa sih maksudnya menarik banyak hal. Kenapa alasan mulai dari apa kayak dualisme liga, kemudian penurunan prestasi, terus kita ditinggal banyak bintang kan, maksudnya pasca IPL itu kan mungkin kayak Wahyu Tri, Wahyu Tanto, Ezequiel Gonzalez itu kan sempat pindah ke Semen Padang kayak gitu kan. Legend-legendnya Persiba ya. Ibaratnya sampai terakhir kan hanya 2 orang yang maksudnya masih bertahan di situ kan, mungkin hanya Slamet dan Johan kan yang benar-benar nama-nama. Karena memang juga mereka asli Bantul. Iya. Mau tanya Mas, kan katanya itu kemarin supporter Persiba ya, kemarin itu datangnya telat istilahnya di pertengahan babak pertama ya Mas? Iya. Itu alasannya kenapa? Mungkin nggak sih supporter Persiba ini mereka itu sudah hilang kepercayaan terhadap manajemen Persiba sendiri, atau memang kualitas dari permainan Persiba sendiri yang sudah menurun, atau seperti apa Mas? Kalau kita melihat secara kualitas permainan, sebenarnya performa terbaik Persiba selepas juara ya, setelah juara itu ya hanya di IPL kalau menurut saya. Karena setelah IPL kita masuk ke ISL tahun 2014 yang akhirnya degradasi. Langsung degradasi gitu. Cuma memetik 1 hasil kemenangan dari Persiba Balikpapan. Sangat sedih ya. Terus kemudian di Liga 2 tahun 2007 awalnya kan tahun 2015 mau ada Liga 2. Tapi karena satu dan lain kan akhirnya dibekukan kan, akhirnya kita vakum liga sampai 2017 kita Liga 2. Pas itu harusnya ulang tahun emas Persiba, tapi malah kita terdegradasi, nggak bisa menang sama sekali. Apa ya, dari tahun ke tahun itu tuh pertama pemain-pemain ini tuh selalu pemain muda. Mulai sejak Liga 2 tahun 2017 itu selalu pemain muda yang dipromosikan, seperti nama Sarjono, kemudian ada siapa namanya, Edgar dan lain-lain seperti itu. Namanya nama-nama yang asing lah di dunia kita. Cuma kalau saya pribadi sih kemarin itu banyak faktor sih. Yang pertama mungkin karena dirasa ada konflik internal atau apa kan, supporter juga kan kondisi ekonomi kan kita nggak tahu kan Mas semuanya. Ada yang dari menengah ke atas, ada yang dari masih pelajar pun banyak gitu loh. Maksudnya mereka nggak mau buang uang untuk, padahal itu tuh kalau bisa dibilang itu partai hidup dan mati gitu. Kita main di kandang. Waktu itu tuntutannya adalah menang atau imbang ya? Saya lupa tuh. Kayaknya harus menang. Harus menang. Kayaknya harus menang. Pasti kan harus menang gitu. Tapi malah kalah kan, agak sedikit sakit ya. Maksudnya dengan di saat apa namanya Sleman, kita berada di kandang sendiri, main di kandang sendiri. Timnya pun Sleman United, kemudian Protaba yang katanya satelit kita, tapi bisa menahan kita imbang kan, lucu. Apa ini? Terus dengan Ngawi yang notabene mereka perjalanan jauh, ya mereka harusnya jet lag dan tapi mereka bisa ngalahin Persiba di kandang kan, aneh gitu loh. Banyak yang dipertanyakan, pada akhirnya kan makanya sempat ada chaos kan di akhir babak kedua itu. Ya selain itu juga kan Persiba Bantul kan secara ekonomi kan, seperti kita tahu setelah era divisi utama kan apa ya, setelah itu kan, setelah harus semuanya itu berupa PT dan nggak boleh lagi dari APBD kan, Persiba banyak bergantung pada sponsor. Padahal setelah degradasi beruntun ini susah kita mencari sponsor dan lain-lain. Padahal keberlangsungan sponsor atau investor ini itu sangat penting untuk gaji pemain, gaji manajemen dan lain-lain seperti itu. Ya ibaratnya kita nggak bisa menyalahkan manajemen gitu loh. Cuma manajemen juga harusnya
sadar itu mana uang yang bisa yang untuk gaji mereka, mana yang untuk membangun tim kayak gitu. Dan itu udah terlalu fatal menurut saya. Ini sudah terlalu jauh gitu kita ketinggalan dari tim yang lain. Jadi supporter juga harus terbuka ya pikirannya ya. Jadi sebuah sepak bola itu tidak hanya kepentingan pemain saja ya, tapi banyak kepentingan lain. Ya memang ada sih kepentingan politik, ada kepentingan. Tapi kita sampaikan dulu lah ya masalah politik tuh kita agak terlalu banyak. Ya terus uangnya itu dibagi-bagikan, apalagi sepak bola itu pemainnya bisa lebih dari 18 orang kan Mas. Ya betul. Belum tambah pelatih fisik, pelatih kiper, sudah banyak ya Mas ya. Terus apalagi kontrak per pemain itu beda-beda, gajinya pun berbeda-beda. Nah, mungkin dari itu ya, mohon maaf nih Persiba kemarin kan gajinya agak gandek ya. Ya. Sampai beberapa bulan. Nah, mungkin itu. Ya itu juga mungkin salah satu faktor sih, maksudnya kecewanya supporter juga. Ya, saya yakin ibaratnya 99% supporter Persiba itu kalau nonton di stadion sekarang pasti bayar. Ibaratnya. Karena kan itu udah sangat terseleksi nih supporter Persiba yang masih mau nonton sampai di kasta kategori benar-benar orang-orang yang memang orang-orang gila. Seleksi alam istilahnya. Nah, ibaratnya itu masa atau mereka udah sehebat itu mereka nggak mau bayar tiket, nah ibaratnya pasti bayar tiket. Nah mereka yang jadi keraguan mereka adalah uang tiket ini dikelola dengan baik atau enggak gitu kok, sampai gaji pemain aja itu enggak seperti itu. Dan juga selain faktor internal dari Persiba dan juga supporter sendiri, kenapa dari tahun ke tahun supporter Persiba itu sepi, mungkin ya ada dipengaruhi oleh faktor bahwa seperti yang Mas bilang tadi, di Jogja kan ada 3 tim nih. Ada ibaratnya DIY itu adalah satu daerah kecil dengan 3 klub besar gitu loh. Mungkin satu-satunya di Indonesia gitu loh ibaratnya. Dan itu yang membuat banyak mungkin ya, apalagi yang mungkin umurnya masih muda, masih glory hunter lah ibaratnya. Nyari yang menangan gitu loh ibaratnya. Makanya akhirnya menyeberang ke kota, ke utara-utara lah kayak gitu. Ya, kalau menurut saya itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menimbulkan crash atau mungkin saling hina lah dari supporter satu dan lain kayak gitu sih. Karena saya kalau saya di kampus, hal yang harusnya orang Bantul dan supporter Persiba Bantul bangga adalah banyak teman-teman saya di kampus atau di SMA dulu yang nggak tahu Bantul itu mana, tapi tahu Persiba Bantul gitu. Maksudnya klubnya itu tahu tapi daerahnya nggak tahu. Kayak gitu. Berarti yang terkenal ya. Tapi kan memang klubnya itu sendiri gitu loh yang menjadi faktor daya tarik gitu loh. Ini kan kalau kita bicara kota-kota besar kayak Surabaya, Persibaya, Malang, Arema gitu. Ini kamu dari mana? Bantul. Itu daerah mana? Jogja. Jogja. Tapi kalau saya bilang, kamu supporter mana? Supporter Persiba Bantul. Persiba Bantul ya pasti tahu gitu. Jadi mungkin ini ya bisa ditarik kesimpulan mungkin dari berkurangnya atau semakin menyusutnya jumlah atau kuantitas Persiba fans dari masa ke masa ya. Yang dulu stadion bisa penuh setiap laga tuh, waktu Liga Tipun sampai kekurangan tiket, sampai kita desak-desakan cari tiket. Terus setiap hari kita harus pre-sale tiket dulu sebelum kita ke stadion. Nah, kalau sekarang seperti ini memang bisa dikategorikan sepi lah stadion. Itu mungkin dari mungkin dari saya ada 2 faktor. Satu, masalah prestasi ya. Masalah prestasi yang Persiba dulunya mungkin bisa dikatakan berbicara lah di kancah nasional. Sekarang mungkin sudah terseok-seok, masih belum bisa. Penurunan prestasi lah ya. Penurunan prestasi. Terus yang kedua ya itulah. Mungkin dari warga Bantul sendiri ada yang menyeberang ke tim lain. Itu sudah memang menjadi rahasia umum yang notabene warga Bantul, mereka juga kelahiran Bantul. Ya memang tidak wajib sih ya mendukung Persiba Bantul. Tidak wajib, itu hak pribadi. Tapi mereka lebih memilih ke tim lain yang mungkin bisa lebih berprestasi dan mungkin lebih bisa dianggap bagi mereka menyenangkan hati mereka atau menjadi kebanggaan bagi mereka begitu. Karena kebanyakan anak muda sekarang kan masih glory hunternya. Iya benar. Ya, tapi kalau ada juga sih menurut saya faktor lain yang mempengaruhi itu kayak
faktor dari usia. Usia. Adalah mungkin supporter-supporter yang umurnya mungkin nyon sewu makanya angkatannya semas gitu loh. Ibaratnya kan yang mengikuti dari zaman dulu Hindu dan lain-lain. Sekarang ada di bahasa mereka harus mencari kebutuhan mereka sendiri gitu. Dan mungkin kan Mas tadi juga udah bilang terkait faktor masalah apa namanya tim-tim lain juga di luar kan lebih menjanjikan ini untuk para supporter yang mungkin masih di umur ya masih glory hunter seperti itulah ibaratnya. Cuma apa namanya kalau menurut saya hal ini tuh membutuhkan apa ya semua pihak untuk menurunkan ego, maksudnya dari supporter sendiri ya. Oke lah, kita tidak perlu apa namanya target muluk-muluk, yang penting ada progres dari manajemennya juga harus berbenah gitu loh. Kita ini kurangnya gimana, kita kok bisa nggak dapat uang sampai gaji nunggak itu gimana, maksudnya gimana tuh caranya kita mendapatkan uang selain dari sponsor seperti itu. Saya sangat disayangkan itu kalau untuk klub kayak Persiba itu nggak punya tim media yang baik, bahkan nggak tahu ya mungkin mas-masnya pada tahu apa enggak, beberapa waktu yang lalu kan tim media Persiba Bantul sendiri itu curhat bahwa mereka itu hanya dibayar dengan ucapan terima kasih seperti itu kan miris ya. Miris kita kan banget. sebagai anak media kan yang apa ya udah capek dan lain-lain, harus membaca komentar yang mungkin negatif atau apa dan nggak dibayar, itu kan satu hal yang dulu harusnya media itu bisa dikembangkan untuk mencari sponsor gitu loh harusnya. Kenapa nggak dikembangkan kayak gitu-gitu. Terus pemain juga ya, kalau pemain susah sih karena mereka kan juga butuh uang untuk makan dan lain-lain kan. Cuma semua elemen tuh harus saling bahu membahu lah mas, maksudnya supporter ya, manajemen ya, pemain ya, mungkin pejabat pemerintahan seperti itu. Apalagi ini kan kita habis mendapatkan satu bupati baru ya. Mungkin semoga saja mau sedikit membantu apa namanya Persiba Bantul Ya, bisa menjadi harapan baru gitu loh mas, semoga saja. Jadi pada intinya itu suatu klub itu tidak bisa berjuang sendiri, itu tidak bisa. Walaupun manajemennya sehebat apapun, tapi kalau tidak ada supporter intinya itu ya nggak bisa jalan kan istilahnya. Karena pendapatan klub selain dari manajernya sendiri dan juga sponsor itu juga berupa tiket supporter juga kan. Tiket supporter itu sangat besar pemasukannya untuk kalau di Eropa itu standarnya pemasukan dari tiket itu adalah 17 sampai 20% dari pendapatan klub kalau di Eropa. Tapi kalau di Indonesia pendapatan dari tiket itu 70 sampai 80% dari pendapatan tim. Berarti sangat inti ya. Sangat inti. Makanya kan kemarin jika memang pertandingan mau dilanjutkan tanpa penonton kan ya klub-klub pasti pada rugi. Kembang kempis ya. Iya. Oke, kalau merujuk nih ya kita ambil kesimpulan. Jadi mungkin hilangnya bukan hilang sih sebenarnya, berkurangnya jumlah atau apa ya kuantitas ya Bantul fans selama ini mungkin menurut saya dari dua faktor itu ya. Yang pertama adalah faktor prestasi Persiba akhir-akhir ini memang jeblok, terseok-seok. Terus yang kedua mungkin dari ya kita tahulah di DIY mungkin ada masih ada dua nama besar yang mentereng yang notabene berlaga di di kasta lebih tinggi daripada Persiba. Terus mereka juga pasti lebih memilih ke tim tetangga karena memang bukan rahasia umum lagi kalau orang Bantul ada yang berkostum ini, ada yang berkostum itu, satu desa pun bisa beda, ada seperti itu. Tapi di DIY itu memang seperti itu sih maksudnya. DIY itu adalah salah satu daerah yang kemajemukannya itu, bahkan saya itu pernah jalan-jalan ke daerah Jalan Wonosari, saya melihat bendera Persiba ada. Saya jalan-jalan ke Wates, melihat bendera Jogja ada. Kayak itu maksudnya tidak melulu bahwa kamu daerah mana, kamu dukung tim mana, enggak. Cuma kan yang bisa disayangkan adalah kita sebagai orang Bantul kan, ini ya kita ada tim nih pernah besar juga, pernah mempromosikan Kabupaten Bantul yang tidak banyak orang tahu di luar gitu. Sampai ibaratnya orang-orang pada tahu, pada mereview jersey Persiba Bantul kayak gitu loh ibaratnya. Ya ayolah kita bareng-bareng mulai cintai klub ini ya, minimal jangan membuli orang yang masih mau mendukung tim ini gitu loh. Kayak gitu loh. Minimal kayak gitulah ibaratnya, kalau memang tidak mau
menjadi bagian dari supporter kayak Ya, gitu. sebenarnya harusnya kita harus memiliki ini ya, rasa underbeni ya, rasa memiliki atau bangga kepada Persiba, bangga kota kita, walaupun itu hukumnya tidak wajib seperti itu. Nah, oke, sebelumnya sampai lupa nih, dua teman saya ini mempunyai channel YouTube dan channelnya mungkin bisa sedulur-sedulur kepoin, tapi saya juga belum tahu nih apa nama channel mereka. Oke, silahkan saja langsung dipromot, bro. Oke, wah sebenarnya saya agak grogi Koki. Grogi. sama YouTuber ya sebenarnya sudah banyak viewers dan subscribernya ya. Saya juga harus belajar juga sama Belajar opo. Oke, channel lu opo? channel saya itu namanya Steps One dan itu saya baru merintis kemarin, baru mau upload video pertama saya dan itu isinya podcast. Bukan esek-esek ya? Bukan, esek-esek kan Bukan skandal Mama Madula itu. ya podcast seperti ini juga sih sama. Berarti belum ada video nih Mas ya? Belum, kemarin mau sempat upload tapi terkendala teknis jadi oke. kemungkinan beberapa dekat hari ini. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, untuk Mas Paijo, channelnya apa Kalau Mas? saya tuh dulu sempat membuat channel YouTube ya, karena waktu itu karena satu dan lain hal kan karena corona, jadi kegiatan saya cuma kuliah tok, belum ada kerjaan dan lain-lain. Saya mencoba untuk membuat channel yang intinya membahas Persiba Bantul, itu kampus Noise Gajah Mada, yang filosofinya adalah ini tuh adalah channel yang menyuarakan suara-suara supporter dari Persiba Bantul yang ada di lingkungan kampus. Berarti kan menggunakan sudut pandang anak mahasiswa seperti itu. Bulat ya Mas ya? Ya, bulat ya. Ada Kenapa yang ya? komen bulat. Gimana ya, kalau saya pribadi kan sebagai mahasiswa kan harus teoritisnya ada, Iya, jadi iya. nggak asal ngomong, nggak asal menstatementkan kayak gitu. Jadi harus ada substansinya dulu kayak gimana awalnya kayak gitu. Cuma ya itu mungkin jadi kedepannya mungkin akan saya sajikan lebih lebih enak lah penyajiannya itu. Lebih fresh. Ya, lebih fresh. Oke, jangan lupa kepoin ya channel mereka berdua. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan nih Mas. Untuk solusinya, sebenarnya solusi yang mungkin sangat sulit ya, dan solusi yang mungkin menurut saya ya cukup berat sih untuk mengembalikan para pandemen Persiba yang seperti dulu itu untuk di kondisi atau di posisi yang sekarang. Kayaknya sangat sulit ya Mas ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ada dua cara. Maksudnya Iya. yang pertama cara pragmatis dan juga cara idealis. Kalau kita berbicara idealis ya kita harus bangun klub ini seprofesional mungkin, sebagus mungkin biar fondasinya kuat. Saya bikin akademi, kemudian untuk biar pemain kita nggak kekurangan pemain gitu loh kalau pada hijrah-hijrah, kemudian keuangannya juga dibagusin, itu secara idealis. Kalau secara pragmatis sekarang ya intinya kalau boleh mengutip jargon dari tetangga sebelah berapa tahun yang lalu, ya mbuh piye caranya kita harus Liga 2 dulu gitu. Kalau memang mau supporter ini ramai ya mbuh piye caranya, gimana pun caranya saya nggak tahu, yang penting Persiba musim berikutnya harus naik kasta kayak gitu. Karena banyak kenalan-kenalan saya yang berkata bahwa aku belum mau nonton Persiba kalau belum di Liga 2 kayak gitu. Makanya, dan itu nggak bisa kita pungkiri karena ya susah gitu loh untuk menonton tim kebanggaan ada di kasta terbawah kayak gitu. Kayak mungkin ya musim depan ya kalau bisa ya harapan tertinggi dari semua Bantul fans semua mungkin ya Persiba bisa naik kasta lah biar nggak di Liga 3 top gitu. Kalau Mas pribadi gimana? Kalau saya sih ya mungkin Harapan. Kalau harapan saya sih ini marilah kita dukung tim lokal walaupun semenjana. katakannya terlalu sakit. Mungkin walaupun Saya udah kebal. kondisi Persiba itu seperti ini. Karena dulu kita bersama-sama kita membangun kultur supporter di Bantul itu memang juga dari bawah. Jangan dilupakan kita supporteran awal-awal kita supporteran di Bantul ini kan nggak langsung di liga yang mewah, nggak langsung di liga yang atas. Kita berawal dari divisi 2 loh, sama seperti sekarang yang mungkin menjadi kasta terbawah.
pada saat itu. Terus dulu juga ada sih nama-nama mantar yang seperti dua klub tetangga, tapi masih banyak warga Bantul atau orang-orang Bantul yang tidak tergoda karena mereka memiliki kebanggaan lah terhadap atau kecintaan terhadap kota mereka atau tim yang berasal dari kota mereka. Nah itu yang harus kita tumbuhkan ya di benak masing-masing anak-anak atau teman-teman atau saudara-saudara khususnya warga Bantul untuk berduyun-duyun kita dukung bersama, kita beli tiket agar pemasukan Persiba atau finansial Persiba itu menjadi kuat dan bisa promosi atau menjadi tim yang lebih baik atau menjadi tim yang lebih bisa diperhitungkan dan bisa memiliki kans untuk promosi ke liga yang mungkin Anda ini harapkan. Nah ini satu lagi, saya cumi jempol 4 atau 5 saya pinjam buat teman-teman CNF ataupun Pasar Bumi yang masih sampai sekarang hadir di stadion memberikan dukungan, merelakan waktu dan juga tetap membayar tiket untuk kemajuan Persiba walaupun kondisi Persiba seperti ini. Walaupun kondisi Persiba memang tidak seperti yang kita inginkan. Kuwi jenenge sing supporter sejati kok yang ngono kuwi menurut saya, dan saya mohon buat teman-teman yang ada di Bantul, ayolah mulai saat ini kita cobalah tengok bagaimana tim Persiba kondisinya, bagaimana tim Persiba saat ini agar kalian tahu, agar kalian bisa mengerti, agar kalian bisa ikut andil Persiba saat ini di bawah, dan siapa lagi kalau bukan kita yang bisa mengangkat atau gotong royong untuk mengangkat Persiba seperti dulu lagi. Itu Mas. Kalau untuk Mas Ade Mas? Sebenarnya sih sama sih, untuk harapannya ya yang terbaik untuk Persiba, dan untuk dekat ini semoga saja bisa naik ke Liga 2 dan atau masih mau daftar. Kebetulan kemarin pembukaan seleksi Mas. Siapa tahu. Harapannya tetap yang terbaik untuk Persiba, dan saya juga memberikan sangat respect terhadap semua supporter Persiba, CNF, Pasar Bumi maupun yang lainnya. Saya tahu juga banyak supporter Persiba itu banyak sekali. Ya, dan ada Trapulon juga ya. Ya, namanya banyak sekali dan saya juga tidak ingat. Dan supporter itu adalah tumpuan dari suatu klub, Mas. Nyawa ke-12. Iya, nyawa ke-12. Pemain ke-12 dan juga sebagai pemain 12 ketika berlaga di tandang maupun tandang juga. Dan di samping supporter, manajemen juga harus bersinergi dan juga harus mengembalikan kepercayaan terhadap supporternya, karena bagaimanapun kalau pemasukan ingin naik itu harus dibenahi dari manajemennya dulu. Manajemen sudah baik, supporternya percaya, pasti banyak yang nonton Mas. Ibaratnya tuh kalau sekarang tuh supporter yang ada, kita berkaca ke belakang ketika jersey ya, itu masih diproduksi oleh Reds, itu harganya berapapun tuh pasti dibeli ya. Pasti pada dibeli tuh. Ibaratnya benar. Kalau manajemen itu ibaratnya sedikit kreatif gitu ya, kreatif dan jeli ya, bikin tas, bikin jaket, bikin apa, dijual di pasaran, supporter pasti beli. Iya. Saya yakin pasti mau beli. Lumayan lah buat bayar admin IG kan, kasihan. Oke, berarti seperti itu ya Mas solusinya. Mungkin ada beberapa solusi dari Mas Paijo. Mungkin juga kalau subscribernya Mas punya solusi lain kan bisa nanti komen di kolom komentar. Kalau solusi saya cuma satu, prestasi ya. Persiba harus berprestasi, pasti di situ supporter akan berduyun-duyun datang. Nah, katakanlah seperti inilah gula. Kalau gula itu manis, pasti akan banyak semut yang menggerubungi. Nah, ini solusinya kuit. Oke, untuk Mas Ade saya tanya. Kok saya tanya toh? Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Ade. Pesan-pesan untuk supporter Persiba atau Persiba fan. Ya, untuk supporter Persiba ya. Ini secara garis besar, secara umum, ayo bangun dari bawah lagi. Jadi anggap saja Persiba ini lagi jatuh dan kalian yang mengobati, gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar bangun Persiba dari awal. Kalian harus support terus Persiba dari awal, dan kalian harus konsisten. Jangan sampai kendor.
Jangan tergoda kasta, Bro. Iya. Soalnya kasta ku ya mung sementara. Nah, Iya. ya ora, Bro. Kasta itu apa ya? Ya bener sih memang kasta itu gengsi sih. Menjadi daya tarik. Ya daya sendiri, tapi apalah daya kasta itu apabila tidak punya supporter. Ya kan? Kayak tit. Nah, Yang adalah Banyak kemarin lah, mau banyak. pindah, kemarin You know katanya lah, mau you pindah know. kan, Iya. karena ada supporter. Time salaman, time silaman. Jadi emang supporter ini benar-benar bagian terpenting dari suatu klub. Harus benar-benar terus support. Itu sih Mas, harus Iya. terus support. Dadi ngene, iki basa Jawa ora apa-apa campuran. Nek pengen Persiba kuwi apik, yo ayo ikut berkontribusi, jangan berpangku tangan saja gitu loh, Bro. Kita harus ikut berkontribusi di dalamnya, walaupun itu tidak apa ya sepenuhnya, sedikitlah kita ambil bagian agar ya nggak berat-berat amat lah pekerjaan dari manajemen ataupun pengurus-pengurus Persiba itu. Dengan cara yo setidaknya Anda meluangkan waktu ataupun meluangkan sedikit uang untuk datang ke stadion nanti kalau sudah pandemi berakhir. Kalau sekarang kan mungkin liga akan dimulai tanpa penonton gitu. Kalau untuk Mas Paijo, pesan-pesan untuk Persiba fans. Kalau saya tuh ya kalau bahasa Inggrisnya ya Waduh, bahasa Inggris. translate. nanti ada bahasa Iya, Inggrisnya. angel lagi. Make your life Persiba and make Persiba your life. Wis. Jadi jadikan Persiba itu hidupmu dan jadikan hidupmu itu Persiba. Maksudnya adalah teman-teman yang apa namanya mungkin bekerja di pekerjaannya itu mungkin sambil mulai apa namanya mempromokan Persiba kepada orang-orang yang nggak tahu, atau mungkin teman-teman yang mahasiswa mulai banyak-banyak apa mengkaji tentang gimana sih caranya ngebangun tim ini lagi. Teman-teman yang sering main ML kayak gitu apa namanya ya mungkin sambil main ML sambil ngomong Persiba kayak gitu-gitu loh. Itu yang cara yang saya dapat dari menyusup ke perkumpulan supporter sebelah itu seperti itu. Mereka membangun tim mereka dengan menjadikan klub mereka sebagai hidup mereka dan menjadi membuat hidup mereka itu penuh warna dengan tim mereka kan. Jadi istilahnya klub kuwi iki dadekke pacar sing keloro. Nah. Menjadikan klub itu seperti pacar tapi menjadi posisi kedua lah mungkin setelah pacarnya, atau malah menjadi posisi yang pertama, yang kedua pacarnya bisa saja. Atau karena memang belum punya pacar. Kalau saya tuh tagline-nya seperti ini Mas. Kan kalau itu kan harta tahta wanita. Kalau saya harta nama pacar saya Persiba. Wis. Kuwi ndek pacar? Salah. Harta Persiba baru pacar saya. Oh gitu. Berarti nomor 2 dua ya. Persiba. Kayak gitu. Aja takon aku loh Mas. Wah, ora ya. Nah, aku ya gandeng aku wong netral ya wis muga-muga wae Persiba atau semoga saja Persiba bisa lebih baik lah untuk kedepannya agar bisa meraih kepercayaan, meraih apa ya? Meraih Animo masyarakat lah. bener, animo masyarakat atau menumbuhkan lagi rasa cinta kepada Persiba, khususnya warga Bantul yang dulunya memang sudah memiliki apa ya basis supporter yang besar itu. Saya harap seperti dulu lagi, saya harap bisa sebesar dulu lagi dan seramai dulu lagi. Karena kalau nonton sepak bola tanpa supporter ataupun hanya dihadiri dengan sedikit supporter, ya masih kurang seru lah Mas ya gitu lah. Oke, mau memberikan kata-kata lagi monggo. Untuk yang terakhir, Mas Paijo. Oke. Udah lapar Mas ya Mas. Waduh, langsung kita caw makan. Nanti kalian nggak usah ikut. Saya nggak punya uang untuk bayar. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Kalau banyak kurangnya atau banyak kesalahan dari kami bertiga, saya hanya bisa mewakilkan teman-teman saya ini. Mohon maaf kepada kalian semua karena memang kita di sini statusnya hanya ngobrol santai, bukan mendalami suatu masalah, memecahkan masalah dengan seperti apa ya? Mungkin yang kalian harapkan Kita atau kan bukan Trituan Close the Door. Nah, benar. Dan ini juga pendapat kita sendiri. Pendapat kita, belum pendapat tentu kita. benar kayak Belum gitu. tentu benar. Nah, mungkin kalau ada saran-saran atau ada kritik, bolehlah kalian komen di kolom komentar, tapi jangan sampai ada kata-kata menghujat ya. Berikan kritik atau komen yang membangun. Itu, Bro. Oh, apa lagi ya? Mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Bisa jumpa lagi nanti di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pojok Bola agar channel Desa ini bisa lebih berkembang lagi. Amin, amin. Oke, akhir kata dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Persiba bisa seperti dulu lagi. Amin, amin, amin. Dapat sponsor. Ciao. Sponsor. Itu sponsor bro. Oh, Sponsor itu bukan. iki waduh. Oh. Oke, dadah. OTW besok Mas. Oke, dadah. Assalamualaikum.